Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para saudaraku semuanya. Waspada dengan sedekah. Nah, loh, kenapa waspada dengan sedekah? Tunggu dulu. Ikuti tayangan saya sampai selesai. Jangan pindah channel dahulu, karena saya Master Hilman ingin membahas tentang sedekah yang benar. Itu bagaimana? Dan jika saudaraku semuanya baru melihat dan menemukan tayangan video kali ini, silahkan subscribe dahulu dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan info terupdate dari saya langsung. Ya, sedekah itu ada yang benar dan ada yang salah. Tidak memungkiri. Namun, bagaimana tata cara sedekah yang benar agar hajatmu atau keinginanmu itu terhijab? Ya. Dan bagaimana cara sedekah yang salah agar ucapanmu atau keinginanmu itu tidak didengar oleh Allah SWT. Ya, nah, jangan salah dengan sedekah. Karena sedekah itu ataupun kita sedekah ya, sedekah itu dari kata sedekah. Sedekah itu dari kata sedekah. Bolak-baliknya sama. Namun kebanyakan orang setelah melakukan sedekah ataupun sedekah, pasti ucapnya atau mulutnya bisa terjadi menceritakan kepada kawannya. Itu biasanya seperti itu. Namun jangan salah. Sedekah yang paling benar adalah jika kamu melakukan sedekah atau sedekah yang benar, maka jangan ucapkan dari mulutmu kepada siapapun orang, termasuk teman dekatmu sendiri. Jangan. Maka diamkan di hati dan renungi. Ini ada kisah sangat luar biasa sekali, yang mana manfaat daripada sedekah. Nah, perlu Anda ketahui, ada bos besar dan ada bos kecil. Nah, bos kecil ini belajar dari bos besar, dan bos besar ini menyarankan untuk apa? Nah, bos kecil tersebut bercerita kepada bos besar bahwanya, bagaimana ini bang? Usaha saya semakin terpuruk, usaha saya semakin ambruk dan ambruk dan ambruk. Nah, bos besar menjawab, sedekahlah kamu. Loh, saya ini kok malah diminta untuk sedekah? Begitu. Nah, bos besar pun cerita, sesungguhnya sedekah atau sedekah itu akan membangkitkan usahamu sendiri. Setelah bos kecil tersebut melakukan sedekah, namun sedekahnya salah. Alangkah beliaunya setelah sedekah menceritakan ke banyak orang. Nah, itu salah. Terus beliau itu setelah menceritakan ke banyak orang, beliau itu langsung merasa kok saya ini tidak dicapai-capai atau dijabah oleh Allah ya. Nah, bos kecil tersebut tanya kepada bos besar, loh gimana bang, saya sudah sedekah banyak sekali, kenapa saya tidak dicapai untuk saya? Nah, bos besar pun tanya, cara sedekahmu bagaimana? Ternyata sedekahnya itu setelah sedekah ataupun sedekah, beliau itu menceritakan ke banyak orang. Nah, itu yang salah. Lalu bos besar pun bilang, wahai saudaraku, kamu jika sedekah cukup pendam dalam hati dan bismillah lantaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu, ya, bos kecil bingung sekali. Nah, bahkan bos kecil itu mau pergi untuk usahanya. Beliau mempunyai uang di dompet hanya 200.000. Hanya 200.000. Ya. Setelah dari bos besar tersebut, beliau mau pergi. Dan beliau perginya tersebut karena beliau pada waktu itu kendaraannya sudah habis untuk dijual, ya. Beliau hanya mempunyai uang 200.000, ya. Setelah uangnya disedekahkan semuanya, hanya mempunyai uang 200.000 untuk apa? Untuk naik transportasi. Nah, beliau pun bingung. Padahal sudah malam tersebut. Wahai kakak, ya, ini saya mau pulang tapi larut malam. Ini bagaimana? Saya tidak ada kendaraan. Waduh, bos besar pun menjawab, kalau untuk larut malam ini ya tidak ada untuk kendaraan. Begini saja, bos besar pun kembali lagi menyarankan kepada bos kecil, ya, kamu punya uang berapa? Hanya 200.000. Sedekahkan. Berapa? Semampumu. Begitu. Namun dengan kamu ikhlas, namun dengan kamu bersungguh-sungguh,
dengan kamu berniat untuk kamu pulang. Seperti itu. Nah, setelah itu bos kecil pun bilang, ya udah saya laksanakan. Setelah tersebut dilaksanakan, bos kecil pun bingung, kenapa kembali lagi untuk sedekah. Nah, setelah bos kecil itu melakukan sedekah, ya, ada beberapa anak ataupun orang tua ataupun orang yang sudah dewasa tidur di pinggir jalan. Setelah uang tersebut pertama kali dijajakan di warung untuk direcehkan, ya, nah uang tersebut dibagi-bagi 100.000, ya, masih 100.000 dibagi-bagi ke orang yang mohon maaf, yang tidur di pinggir jalan. Dan dia meniatkan, ya Allah, lantaran sedekah ini semoga saya bisa pulang ke tempat tujuan saya. Seperti itu. Setelah tersebut menunggu waktu 15 menit, 30 menit, ya, sampai lama-lamanya itu 45 menit, ya, 45 menit. Tidak disangka-sangka, beliau bos kecil tersebut dihampiri oleh seseorang anak kecil yang mana bilang, Pak, mau kemana? Saya mau pulang. Loh, kok nunggu di sini? Sini sudah tidak ada bis, bilang si anak kecil tersebut kepada bos kecil itu, ya. Lalu bos kecil pun menjawab, lalu saya harus bagaimana? Begini Pak, di sana tadi ada orang membawa mobil ingin menuju ke daerah A, namun beliau tidak tahu jalannya. Apakah Bapak tahu jalannya? Nah, si anak kecil kembali tanya kepada bos kecil tersebut. Lalu bos kecil menjawab, oh ya, saya tahu. Ya udah, saya antar orang tersebut. Monggo, saya antar. Wes. Bos kecil tersebut dengan anak kecil menuju ke orang yang membawa mobil yang mau ke arah A tersebut. Setelah itu, beliau, ya, yang mana awalnya jika beliau itu naik bus, maka akan membayar ongkos bus tersebut. Namun pada waktu malam hari tidak mungkin ada bus pada waktu tersebut. Dan syukur alhamdulillah, ternyata ada orang yang ingin menuju sama dengan tujuan bos kecil tersebut. Yang menjadi masalah adalah orang tersebut tidak tahu jalan dan bos kecil tersebut tahu jalan. Dan syukur alhamdulillah orang tersebut ikut dengan bos kecil tersebut dan diberitahulah jalan tersebut dan gratis. Nah, inilah manfaat kecil yang mana jarang dirasakan oleh seseorang. Lalu bos kecil pun bercerita kepada bos besar, wahai kakak, wahai abangku, ya, syukur alhamdulillah tadi tadi malam saya mengikuti omongan kakak, mengikuti omongan abang. Saya sedekahkan seberapa pendapatan saya. Dan syukur alhamdulillah saya mendapatkan tumpangan untuk saya tujuan. Membayar tidak, seperti itu. Namun setelah paginya pun beliau cerita, beliau pun mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, yaitu mendapatkan job yang sangat luar biasa nilainya. Namun hal itu tidak diceritakan oleh bos tersebut. Dan ini cerita nyata, dan ini sudah diceritakan oleh sosoknya langsung. Walaupun saya tidak bisa menghadirkan orang tersebut, namun ini nyata. Percaya tidak percaya itu hak Anda. Percaya tidak percaya itu hak saudaraku semuanya yang melihat tayangan video saya ini. Dan insya Allah semoga kalian percaya, semoga selalu diberikan niatan yang baik dan berguna oleh dirimu, dan semoga niatmu dijawab oleh Allah SWT. Singkat cerita seperti itu. Jika saya ada salah-salah kata, saya pun mohon maaf sebesar mungkin. Semoga tayangan video ini bermanfaat bagi saudaraku semuanya yang melihat tayangan video saya ini. Saya Mr. Hilman undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.